utamanya di negeri ya, karena kan memang kewajibannya itu UKT di negeri. Terkait dengan UKT yang paling dirugikan sebenarnya adalah kelompok yang rentan miskin sebetulnya. Jadi kalau misalnya kelompok miskin dia memang ada afirmasinya, ada beasiswa, lalu memang ada kewajiban untuk menerima 20% bahkan kalau diregulasi. Tapi untuk rentan miskin dia orang-orang yang tidak cukup miskin untuk mendapatkan afirmasi itu. Jadi nggak masuk kriteria miskin Dan tidak cukup mampu untuk membiayainya sendiri. Jadi memang kelompok-kelompok ini sebenarnya terkait UKT yang paling perlu untuk membantu. Makanya kita merekomendasikan ya beasiswa pengalokasian dana abadi yang sebenarnya itu sasaran utamanya adalah kelompok-kelompok rentan miskin yang tidak menjadi bagian kelompok yang mendapatkan beasiswa afirmasi untuk mungkin itu sih. Iya, dan kami ngelihat di beberapa daerah itu kayak di DKI Jakarta, di Kalimantan Timur, di Jawa Barat, di Riau juga ya. Itu sudah ada pemerintah daerahnya yang juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa tadi. Tapi ini masih inisiatif daerah per daerah gitu. Jadi kenapa kita juga ngangkat ini di dalam rekomendasi kita, karena memang ada hal-hal yang bisa diinisiatif di daerah, jadi nggak harus nungguin terus kebijakan itu di tingkat pusat gitu. Jadi toh mereka juga anak-anak daerah gitu kan, putra-putri daerahnya gitu. Jadi tidak lepas tangan gitu loh pemerintah daerah hanya karena pendidikan tinggi kan bukan wewenangnya di daerah gitu, tapi mereka justru sudah mengambil peran itu gitu. Peran serupa yang seharusnya dilakukan secara masif oleh daerah dilakukan daerah lain yang, tapi kan kita tahu ya kemampuan daerah juga beda-beda gitu. Jadi satu daerah lain, dan yang kedua adalah dana abadi tadi yang Mas Pandu ceritain gitu. Jadi dana abadi itu kan di tingkat nasional ya, itu yang digunakan juga untuk membantu mahasiswa yang dana abadi itu jangan cuma kayak mahasiswa yang S2, S3 saja, tapi justru nge-push juga di tingkat S1-nya. Kalau soal lain berarti ini kan belakangan ini kayaknya Mas Syarul menilai kalau UN ini kayaknya berpotensi diadain lagi gitu. Nah kalau PSPK sendiri melihatnya seberapa lucu sih ada UN? Ya tentu kami menilainya kalau tadi di rekomendasi pembelajaran terkait dengan kualitas pembelajaran, UN itu ya justru akan kemunduran sih. Jadi kenapa? Karena ujian nasional itu jadi yang namanya ujian, assessment itu pasti akan mempengaruhi proses belajar, ya kan? Jadi kalau misalnya ujian nasional dikembalikan, di mana ujian itu berisiko tinggi terhadap anak, bisa jadi nggak lulus gitu ya, atau ya memalukan sekolahnya dan sebagainya. Jadi bebannya itu tinggi, kita sebutnya sebagai high stake test. Maka itu akan mempengaruhi perilaku belajarnya. Maka orang juga akan belajarnya fokus pada apa yang di UN-kan gitu. Dan kemudian kita sudah ngalamin panjang kan UN, kita udah ngelihat kita sudah melihat risiko-risikonya, kita udah ngelihat dampak buruknya, ada nyontek-nyontekan, bahkan itu dilegalisasi gitu, demi memastikan 100% itu lulus, kalau nggak nanti akreditasi sekolahnya turun dan sebagainya. Itu yang kita nggak mau kejadian lagi gitu. Jadi mengembalikan UN itu bukan cuma sekedar mengembalikan assessment-nya atau ujiannya, tapi itu akan mengubah seluruh proses yang lagi kita jalanin. Kita mau ngomongin karakter, ya karakter dari mana gitu loh, kalau kita tahu nanti bakalan contek-contekan dan sebagainya. Jadi itu sih yang berbahaya gitu kalau menurut kita terhadap kualitas pembelajaran. Sementara asesmen nasional yang sekarang ada itu nggak berdampak apapun ke anaknya. Dilakukannya di kelas 5, di kelas 8 dan di kelas 11 gitu. Jadi tidak ada, dan tidak semua siswa ikutan. Artinya tidak ada dampak terhadap si anaknya. Nah, secara peraturan perundangan pun sebenarnya pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu cuma bisa cawe-cawe gitu ya urusan, maksudnya cuma bisa mengevaluasi dan mempengaruhi sistem pendidikan, tidak anak didiknya. Jadi urusan anak didik, kualitas belajarnya yang mengevaluasi itu harus gurunya, bukan pemerintah pusat gitu. Jadi adanya UN kalau dengan alasan biar tahu anaknya atau memotivasi anak, itu tuh paradigma yang keliru banget sih. Itu balik lagi ke masa-masa di mana paradigmanya adalah anak itu harus ditakut-takutin, anak itu harus dipaksa supaya belajar. Padahal kita udah bergeser ke paradigma yang belajar itu menyenangkan,
belajar itu harus dari dorongan dalam diri yang pengen maju, pengen berkembang, pengen belajar gitu. Jadi bukan karena takut dipaksa atau masalah UN tadi. Gimana dengan orang tua yang takut anaknya kehilangan motivasi belajar gitu? Iya, itu karena motivasinya berpikirnya adalah anak harus takut-takutin gitu. Nah ini yang perlu dibantu adalah melihat bagaimana anak itu bisa belajar. Sekarang gini, kenapa anak tuh senang melakukan sesuatu, nggak usah belajar. Ini orang tua juga perlu lihat kenapa anak saya senang menggambar misalnya, kenapa anak saya senang main robot gitu misalnya. Ya karena ada motivasi intrinsik, kesenangan, rasa penasaran dan sebagainya. Ini memang nggak gampang. Tapi ini yang dibutuhkan buat masa depan mereka, gitu kan? Ya masa depannya kan tidak ditentukan dari nilai UN gitu ya, tapi kemampuan dia belajar. Kayak Mbak kan jadi jurnalis pasti banyak banget kemampuan yang sebenarnya nggak ditanya di UN kan? Betul. Tapi lebih ada pertanyaan-pertanyaan yang saya harus bisa berpikir kritis, bagaimana membuat pertanyaan dan sebagainya. Itu nggak akan berkembang kalau kita cuma belajarnya hanya untuk mengejar nilai UN. Beberapa waktu lalu tuh sempat ramai ada salah satu kampus di Belanda yang katanya beberapa kampus malah yang menolak Tahu nggak sih? anak MPT. SMP. Iya. Ada komen Iya sebenarnya kan itu yang jadi misleading adalah kampus Belanda menerima hasil kan sebenarnya kan hasil diplomasi juga ya gitu. Jadi karena KBRI di sana berhasil mendiplomasi dengan pemerintah Belanda kalau misalnya UN itu bisa dijadikan penyetaraan maka itu bisa diambil. Sebenarnya itu agak cherry picking karena kalau kita lihat apakah tidak ada UN jadi nggak bisa keluar luar negeri tentunya nggak. Australia nggak ada masalah. Iya, Australia nggak ada masalah. Negara-negara ini juga kalau misalnya mungkin kalau Mbak pernah lihat sempat viral ada di SMA 3 Jogja kalau nggak salah beberapa Iya. waktu lalu dia pengumuman lulusnya pada kemana sih? Iya. Terus kan kemana itu kan banyak juga di sekolah luar negeri juga kan. Ya, jadi sebenarnya apakah itu benar-benar menutup kemungkinan itu sebenarnya juga keliru sih. Iya. Jadi awal problemnya juga bukan nilai UN karena diplomasi bahwa dia taunya Indonesia tuh ada UN gitu. Jadi ketika ini tuh cuma masalah, I think it's just like technical aja gitu ya bahwa kita udah nggak ada UN mungkin tidak terkomunikasikan dalam kepada perguruan tingginya gitu sehingga itu yang menjadi masalah di Belanda. Padahal kalau sistem itu dikomunikasikan kepada universitas, toh di Australia juga tidak terjadi seperti itu, di Amerika tidak terjadi gitu. Jadi ini masalah diplomasi yang nggak lancar aja sih. Penegasan Mbak, berarti yang asesmen yang sudah dilakukan sejak 2021 ini sebaiknya dilanjutkan. Iya. Kalau PSPK sih mendorongnya begitu ya, karena assessment ini pertama dia tidak terobsesi untuk mengutak-atik masalah motivasi anak. Percaya bahwa itu adalah ranahnya sekolah, guru dan orang tua gitu. Jadi yang yang betul-betul jadi dievaluasi melalui assessment nasional itu adalah kualitas si sekolahnya ataupun kualitas daerahnya dalam mengelola sekolah gitu. Jadi itulah peran pemerintah sebenarnya, nguatin sistemnya, bukan langsung ke muridnya gitu kan. Menteri nggak bisa memotivasi murid gitu kan ibaratnya. Tapi yang menteri bisa lakukan adalah memastikan bahwa setiap sekolah itu aman, bahwa setiap sekolah itu mengajarkan literasi, numerasi gitu, mengajarkan karakter. Nah itu semuanya jadi dinilainya dari AM tanpa harus ngambil 100% assessment ke muridnya, tanpa harus kemudian assessment itu berdampak ke hal-hal yang justru merusak karakter. Dan bukan cuma karakter dalam hal perilaku jujur dan sebagainya, tapi karakter keinginan untuk belajar. Pernah nggak sih ngerasain abis ujian udah gitu akhirnya selesai ujian belajar lagi gitu kan? Nah itu kan yang dihindari sebenarnya. Tapi pengennya tuh belajar sepanjang hayat gitu, bukan karena belajar supaya lolos ujian. Itu sih cita-cita. Kemarin kan Pak Abdul Muti sempat bilang pengen mengenalkan matematika dari sejak TK, terutama karena skor PISA kita matematikanya masih di bawah. Nah itu sebenarnya tuh Ibu melihatnya itu sebagai metode yang tepat nggak sih? Apakah memang solusinya untuk sedini mungkin diajarkan matematika? Iya, jawabannya iya, tapi sebenarnya itu bukan berarti selama ini nggak dilakukan. Jadi di kurikulum yang sudah berlaku pun sebenarnya sudah diajarkan, cuma namanya kan nggak matematika karena di PAUD kan tidak ada mata pelajaran. Jadi ya membaca, berhitung gitu kan, itu sudah dilakukan. Bahkan kalau di kurikulum yang sekarang berlaku, kurikulum Merdeka itu kan dia tidak hanya matematika dalam hal angka, tapi mengenal pola,
membuat logika gitu. Jadi membangun logika yang sebenarnya itu fondasinya matematika. Jadi kalau ditanya setuju apa enggak ya setuju gitu. Apakah perlu ditambahin? Kalau menurut saya lihat dulu deh gitu di kurikulum yang sekarang tuh sebenarnya udah loh gitu ya. Jadi mungkin di situ direview dulu oleh Pak Menteri. Harapan ke depan Bang, Apa? Kalau melihat Calistung. Nah, Calistung itu sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan anak bisa baca. Jadi kita juga nggak ngelarang anak TK udah bisa baca, tapi jangan dijadikan tujuan belajar di TK di PAUD gitu. Jadi kesiapan belajar, kenapa PSPK mendorong 1 tahun pra SD, jadi wajib belajar 13 tahun, yaitu di SMA sama di 1 tahun pra SD-nya, itu karena kita ngelihat di pra SD itu sebenarnya ngebangun kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu bukan masalah Calistungnya sebenarnya, tapi kesiapan untuk berada di satu lingkungan yang sama orang asing gitu ya, kan teman-temannya yang tadinya di rumah kan sekarang tau-taunya sama anak-anak lain yang dia belum kenal, kemudian menerima instruksi dari orang yang bukan ibu bapaknya, kemudian bagaimana mengikuti aturan, bagaimana ya tadi kemudian menstimulasi keinginan untuk membaca, menstimulasi keinginan untuk berpikir gitu, bernalar kritis. Jadi Calistung itu tuh sebenarnya kalau anak bisa baca ya itu karena proses tadi, tapi jangan jadiin tujuan. Ini yang salah kaprah. Ketika dijadikan tujuan, akhirnya guru-gurunya, oh apa sih yang penting dari PAUD? Oh Calistung, oh ya udah suruh nulis aja, suruh baca aja. Akhirnya tidak ada kegiatan bermain yang sebenarnya sangat penting buat anak usia dini. oke. Harapan ke depan Mbak untuk acara ini gimana Mbak? Iya, harapannya tentu rekomendasi ini tidak hanya berputar-putar di kalangan kita-kita yang non-pemerintahan, tapi bisa mempengaruhi juga pembuat kebijakan untuk memperhatikan gitu ya. Harapan kami sih diskusi kebijakan tuh jangan muter-muter terus. AN, balik UN nggak gitu. Nah iya. Terus kurikulum balik ke yang lama atau yang ke yang baru atau apa. Jadi sebenarnya banyak banget yang belum dikerjain di Indonesia gitu. Jadi udah ada AN, lalu apa? Bukan malah mikirin balik ke UN, tapi abis AN datanya dipakai buat apa? Dipakai buat bebenahin guru nggak? Dipakai buat bebenahin sekolah nggak gitu? Terus udah ada kurikulum yang ngasih kesempatan buat belajar terdiferensiasi biar setiap anak bisa sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Terus udah inklusif belum sekolahnya. Jadi banyak kok, nggak usah muter-muter di situ gitu. Harapan kita tuh dengan membaca rekomendasi kami tuh adalah ngelihat oh betapa masih banyak opsi-opsi lain dan hal-hal lain yang harus diteruskan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau bikin terobosan, jangan lagi terobosannya ngeganti AN ke UN atau seperti itu gitu ya, tapi lebih kepada oh sekarang kita udah ada AN, oke langkah berikutnya saya akan melakukan apa gitu. Itu yang harapannya rekomendasi kami bisa bermanfaat untuk itu. Kalau PSPK kan memantau hasil rekomendasinya dilaksanakan atau enggak nggak? Iya dong, pastinya gitu, entah kita dari dekat atau dari jauh gitu ya, tapi yang harapannya karena kami percaya sih dari ini dibikin sejak Agustus 2023 pun kami percaya bahwa tujuannya tuh semuanya orang sama kok. Nggak ada kan orang yang punya cita-cita pendidikan Indonesia jadi mundur gitu. Pasti semuanya pengen anak karakter, skor bisa naik, semuanya pasti sama. Tapi strateginya suka pada beda-beda kan. Nah ini yang kita akan terus monitor, kita akan terus nggak cuma monitor, tapi kita juga selalu menyebut diri kami itu adalah teman yang kritis gitu untuk pemerintah. Jadi kita berteman dengan pemerintah, tapi kita juga bersedia untuk terus mengkritisi gitu. Jadi berteman dalam artian, ayo kalau kamu setuju dengan rekomendasi kami juga mau kok ngebantuin bagaimana mewujudkannya gitu. Jadi kita menjadi teman dalam hal mewujudkan cita-cita bersama. Tapi ketika mereka melenceng dari apa yang paradigma yang kami punya, ya kami juga akan mengkritisi. Gitu sih kan. Menurut Mbak Nisa sebetulnya sudah ada kesamaan cara pandang belum sih Mbak terkait penyusunan sistem pendidikan, karena kemarin bagaimana satu komisi 10 itu posisinya untuk mengusulkan UN-nya diadakan karena dengan alasan itu memotivasi murid supaya Ya mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Karena ya kalau dalam hal itu tentu nggak selaras, karena kami ngerasanya bahwa ya itu tadi ya, kalau kita punya cita-cita pendidikan karakter maka UN adalah kemunduran. Jadi sebenarnya
harapannya adalah ya kalau ditanya keselarasan ya berarti kalau memang ada statement seperti itu ya berarti kita mesti jadi selaras dan ini masih harus diperjuangkan sama-sama sih dibandingkan sama media juga. Oke, makasih Mbak. Makasih ya.